Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Ayu Zakiyah dengan NPM 112111338 dari kelas H2 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama Ta'rif al-insan, yang kedua Hakikatul insan, yang ketiga Takotul insan, dan yang terakhir yaitu Nafsul insan. Apa sih Ma'rifatul insan itu? Di sini saya akan menjelaskan. Ma'rifatul insan itu mempunyai 2 kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat itu berarti mengenal. Insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul insan yaitu suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang Allah ciptakan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia. Manusia itu tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses Allah menciptakan fisiknya, lalu Allah meniupkan ruh kepada hambanya. Manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Manusia juga diberikan amanah oleh Allah, yaitu amanah al-ibadah, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Selanjutnya, hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan yaitu kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Allah memberikan kepada manusia beberapa keistimewaan, diantaranya ditiupkan ruh yang seperti tadi saya jelaskan, yang kedua itu dimuliakan, yang ketiga itu dibebani tanggung jawab seperti beribadah, yang keempat bebas memilih, dan yang terakhir mendapatkan balasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jannah adalah tempat kediaman. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu takotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, dan manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain, seperti itu. Potensi manusia terdiri dari pendengaran, hati, dan akal. Diberikannya oleh Allah manusia itu pendengaran, hati, dan akal, yaitu bertujuan untuk memikirkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Juga dapat membedakan mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang terakhir ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional. Insan itu berarti manusia atau diri sendiri. Esensi dalam diri manusia yang bersifat halus dan dapat merasakan sedih, gelisah, jatuh cinta, benci, marah, kesal, atau sejenis lainnya. Nah, kemuliaan seseorang itu dapat kita lihat dari cara dia mengendalikan hawa nafsunya. Apakah dia bisa
menahan hawa nafsu marah atau tidak. Nah, di sini ada 3 nafsul insan. Yang pertama yaitu nafsul mutmainah, yaitu jiwa yang mendapat ketenangan. Yang kedua nafsul lawamah, yang artinya menyesali diri. Jadi contohnya tuh kayak misal kita berbuat salah kepada orang lain, kita berbuat dosa atau kita mengecewakan orang lain, kita tuh sadar diri gitu. Jadi kita menyesali diri kalau kita tuh ya salah gitu. Nah, yang ketiga ada nafsul amarah, yaitu menyuruh kepada keburukan. Nah, sifat nafsul amarah yang ini itu harus digarisbawahi, harus dijauhi karena Allah itu tidak suka kepada orang yang mendekatkan diri kepada dosa. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menjauhi segala larangannya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak perbuat kebaikan. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, mari kita semua berlomba-lomba untuk kebaikan. Seperti itu. Sekian dari saya. Di sini saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.